Peringatan wajib Santo Yohanes Bosco. Tanggal peringatan, 31 Januari. Santo Yohanes Bosco, yang dikenal sebagai Don Bosco, adalah seorang imam Italia yang dikenal karena pengabdiannya kepada kaum muda, khususnya anak-anak miskin dan terlantar. Ia adalah pendiri kongregasi Salesian dan dikenal sebagai pelindung kaum muda. Peringatan wajib Santo Yohanes Bosco adalah momen bagi gereja Katolik untuk mengenang pelayanan kasihnya, inovasinya dalam pendidikan, dan keteladanannya dalam pengabdian kepada Allah melalui karya untuk anak-anak dan remaja. Riwayat hidup Santo Yohanes Bosco. Masa kecil dan awal panggilan. Yohanes Bosco lahir pada 16 Agustus 1815 di Castelnuovo d'Asti, Italia, sekarang dikenal sebagai Castelnuovo Don Bosco. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, dan ia dibesarkan oleh ibunya, Margarita Occhiena, yang sangat beriman. Dari kecil, Yohanes menunjukkan bakat luar biasa sebagai penghibur, menggunakan keterampilannya untuk menarik perhatian anak-anak lain dan mengajari mereka tentang kebaikan serta kasih Allah. Ketika Yohanes berusia 9 tahun, ia menerima mimpi yang dianggap sebagai awal panggilannya. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya di antara anak-anak yang kasar dan bertindak keras. Namun, seorang pria dan wanita yang bercahaya menasihatinya untuk menuntun mereka dengan kelembutan dan cinta kasih, bukan kekerasan. Mimpi ini membentuk visi hidupnya sebagai pembimbing anak-anak dan remaja. Menjadi imam dan memulai karya. Yohanes ditahbiskan sebagai imam pada tahun 1841. Ia mulai melayani kaum muda yang miskin di Turin, Italia. Pada masa itu, revolusi industri menyebabkan banyak anak-anak terlantar dan hidup di jalanan. Yohanes Bosco mendirikan oratorium, tempat perlindungan bagi anak-anak dan remaja. Di sana, mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan agama tetapi juga pelatihan keterampilan dan pendidikan formal. Mendirikan kongregasi Salesian. Untuk melanjutkan karya pelayanan kepada kaum muda, Don Bosco mendirikan kongregasi Salesian pada tahun 1859 yang mengambil inspirasi dari Santo Franciscus de Sales, seorang santo yang dikenal karena kelembutan dan kasihnya. Kongregasi ini bertujuan mendidik anak-anak dan kaum muda, terutama yang miskin dan terlantar. Ia juga mendirikan kongregasi Putri-Putri Maria Penolong Umat Kristen bersama Santa Maria Domenica Mazzarello. Kematian dan kanonisasi. Don Bosco meninggal pada 31 Januari 1888 di Turin, Italia. Ia dikanonisasi oleh Paus Pius XI pada 1 April 1934 dan diberi gelar sebagai pelindung kaum muda. Karya dan warisan Santo Yohanes Bosco. Pendekatan preventif dalam pendidikan. Don Bosco mengembangkan pendekatan pendidikan preventif yang didasarkan pada 3 pilar. Alasan, pendidikan yang melibatkan akal budi, dialog, dan pemahaman. Agama, pembentukan iman dan moralitas yang kuat. Kasih, pendekatan yang penuh kasih dan perhatian terhadap kebutuhan emosional dan spiritual anak-anak. Pendirian sekolah dan pelatihan kejuruan. Don Bosco mendirikan sekolah dan pusat pelatihan kejuruan yang memberikan pendidikan teknis kepada anak-anak. Ini membantu mereka memperoleh keterampilan untuk hidup mandiri dan bermartabat. Oratorium Salesian. Oratorium adalah tempat di mana anak-anak dapat bermain, belajar, dan berdoa. Konsep ini menjadi dasar dari karya pastoral Salesian di seluruh dunia. Pengabdian kepada Maria. Don Bosco memiliki devosi mendalam kepada Maria Penolong Umat Kristen. Ia mendirikan Basilika Maria Penolong Umat Kristen di Turin, yang menjadi pusat spiritual bagi kongregasi Salesian. Ajaran utama Santo Yohanes Bosco. Kasih tanpa syarat. Don Bosco percaya bahwa setiap anak memiliki nilai yang tak ternilai di mata Allah. Ia menunjukkan kasih tanpa syarat kepada semua anak, tanpa memandang latar belakang mereka. Kegembiraan dan harapan. Don Bosco menekankan pentingnya kegembiraan dalam kehidupan Kristen. Ia percaya bahwa mendidik dengan kasih dan kegembiraan dapat membawa anak-anak lebih dekat kepada Allah. Peran pendidikan dalam iman. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah alat penting untuk membawa anak-anak kepada Allah. Pendidikan yang baik mencakup pengembangan intelektual, moral, dan spiritual. Kerja keras dan kepercayaan pada Allah. Don Bosco adalah teladan dari seseorang yang bekerja tanpa lelah untuk tujuan mulia sambil sepenuhnya percaya pada penyelenggaraan Allah.
Makna peringatan Santo Yohanes Bosco. Menghargai kaum muda. Peringatan ini mengingatkan gereja akan pentingnya melindungi, membimbing, dan mendidik kaum muda sebagai generasi masa depan. Teladan pelayanan tanpa pamrih. Santo Yohanes Bosco adalah contoh nyata pelayanan tanpa pamrih kepada mereka yang membutuhkan. Ia menginspirasi umat untuk terlibat dalam karya sosial dan pastoral, mengintegrasikan iman dan kehidupan. Don Bosco menunjukkan bahwa iman tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan kasih dan perhatian kepada sesama. Bacaan kitab suci yang relevan. Matius 18:1-5-10. Barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Markus 10:13-16. Yesus memberkati anak-anak. Doa kepada Santo Yohanes Bosco. Doa. Santo Yohanes Bosco, pelindung kaum muda, doakanlah kami agar kami memiliki hati yang penuh kasih seperti Engkau dalam melayani mereka yang membutuhkan. Bimbinglah kami untuk mendidik dengan kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan. Semoga kami, seperti Engkau, membawa banyak jiwa kepada Kristus. Amin. Relevansi Santo Yohanes Bosco dalam kehidupan umat. Inspirasi untuk pendidikan. Don Bosco menjadi inspirasi bagi para pendidik untuk mendidik dengan kasih dan perhatian, melihat setiap anak sebagai anugerah Allah. Karya pastoral bagi kaum muda. Perayaan ini mengingatkan gereja akan pentingnya melibatkan kaum muda dalam kehidupan iman dan menyediakan ruang bagi mereka untuk bertumbuh. Teladan hidup dalam kesederhanaan. Don Bosco menunjukkan bahwa hidup yang sederhana, penuh doa, dan pelayanan memiliki dampak besar dalam membangun kerajaan Allah. Kesimpulan. Peringatan wajib Santo Yohanes Bosco adalah kesempatan untuk merenungkan pentingnya pendidikan, pelayanan kepada kaum muda, dan pengintegrasian iman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meneladani Santo Yohanes Bosco, umat diajak untuk bekerja keras, mengasihi tanpa syarat, dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan.